Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Desmos untuk pembelajaran jarak jauh. Khususnya pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aktivitas kelas, classroom activities, atau mungkin saya lebih sering menyebutnya dengan LKS digital dengan menggunakan Desmos. Oke, yang pertama harus kita siapkan adalah Anda harus masuk ke Desmos sebagai teacher. Jadi silakan buat akun sebagai teacher, kemudian login. Dalam hal ini saya sudah login sebagai Nurbaidi ya, nama saya ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya sudah, karena sudah login sebagai teacher, di sini sudah hanya tinggal ada menu browse activities. Sudah sampai sini tinggal kita klik aja browse activities. Nah, kita ingin membuat aktivitas kelas sendiri. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa aktivitas kelas yang sudah tersedia secara online di Desmos dan Anda sudah bisa tinggal pakai. Hanya saja mungkin ada beberapa yang keberatan karena perintah yang digunakan itu masih dalam bahasa Inggris. Pengennya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, terus bagaimana caranya mengeditnya? Kita tinggal misalkan kita pengen mengedit marble slide yang tadi ya. Kita klik tadi yang marble slide. Yang di video sebelumnya di marble slide itu kita pengen menggunakan aktivitas ini di kelas kita. Kebetulan kita sedang mengajar fungsi linear. Tapi kok perintahnya bahasa Inggris semua? Nah, makanya kita klik di sini, kemudian ada titik 3 di sebelah kanan. Kita klik, nah kita pilih copy and edit. Nah, ketika kita pilih copy and edit, otomatis kita masuk ke laman editornya Classroom Activity Desmos. Nah, di tampilan ini, jadi ini kita masuk ke halaman editor Classroom Activities-nya ya. Di sini Anda bisa saja langsung mengganti-ganti perintah. Tadi kan tujuannya kita cuma kepengen mengganti perintahnya biar jadi bahasa Indonesia kan. Jadi kita langsung aja ganti misalkan tujuan dari aktivitas ini adalah agar memperoleh semua bintang gitu misalkan. Kemudian ini ya, klik launch to see what we mean. Kita ganti aja biar siswa paham menggunakan bahasa Indonesia. Jadi klik tombol launch dan lihat apa yang terjadi, sama seperti itu. Nah, ini ada juga sebenarnya ini kan sebenarnya di sini tuh ada banyak garis kan, ada 1, 2, 3, 4 banyak ya. Nah, ini sebenarnya ada garis, ada persamaannya juga di sini. Cuman kita nonaktifkan. Yang di nonaktifkan maksudnya ini tulisannya ya, note-nya ini enter note ini di nonaktifkan. Kalau for-nya dimunculkan garisnya. Nah, setelah itu sudah cukup semua, ini diganti. Ayo kita bermain kelereng. Ayo bermain marble slide kayak gitu misalkan. Nah di sini di marble slide ini kita itu bisa menentukan posisi bintangnya. Jadi starsnya itu posisinya di mana? Caranya menentukan posisinya kita masukkan koordinat yang nanti akan diduduki oleh bintang-bintangnya itu. Di sini bintangnya ada 4, koordinatnya 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,4. Jadi terletak pada sumbu Y. Nah, nanti bolanya itu letaknya awalnya di mana? Di titik min 1,6. Jadi di sini, di atas ini. Coba kita zoom out. Nah, bolanya letaknya di atas ini. Nah, ada garis-garis juga. Garisnya hilang 1. Ini hilang. Nah, dan seterusnya. Ini sejak awal sudah kita tentukan. Kalau misalkan mau diganti, berarti otomatis garisnya juga ganti. Karena tadi kita tujuannya cuma mau mengganti perintah biar jadi bahasa Indonesia, jadi kita
tidak nggak otak-atik ini dulu, kita simpan, kemudian lanjut ke materi berikutnya, kita ganti perintahnya dan seterusnya seperti itu. Itu cara kalau ingin menyimpan. Jika sudah kita save Pak. Kalau jika kita sudah, cara untuk mengotak-atik, mengedit aktivitas kelas yang sudah ada. Jadi punyanya Desmos kan sudah ada banyak. Kalau kita mau pakai salah satu, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita, misalkan oh soalnya kebanyakan, atau mungkin oh soalnya terlalu sulit, atau mungkin oh yang marble slide-nya menurut saya kurang banyak. Kan ini kalau di akhir-akhir kan sudah mulai ke perhitungan, ya masih ada marble slide-nya tapi sudah agak rumit, atau mungkin ini terlalu rumit, ini bisa kita hilangkan salah satu. Jadi ini misalkan ini diganti, itu bisa delete screen kayak gitu, akan terlalu banyak. Kalau Anda sudah selesai, sudah puas dengan penggantian perintah atau mungkin penggantian bahasanya, Anda bisa klik publish dan nanti akan muncul di laman Anda di custom, di menu bagian custom. Kalau misalkan sudah publish tapi saya kepengen mengganti-ganti, oh ini kok judulnya masih seperti ini, kok ini perintahnya masih seperti ini, kita bisa edit lagi, bisa kita ganti namanya dan deskripsi di awalnya itu di sini. Nih, namanya diganti, misalkan ayo bermain marble, ayo bermain marble slide. Ini diganti, kemudian ini diganti juga karena ini kan kita pakai bahasa Indonesia. Jangan lupa memberikan sumber ya. Translator ini ya nggak harus sih, cuman sebagai wujud etika kita terhadap si pembuat yang asli, kita kan hanya menerjemahkan. Nah, itu nanti kita klik save. Gitu. Ini kalau Anda ingin mengedit suatu aktivitas yang sudah ada di Desmos. Nah, sekarang kalau misalkan saya nggak kepengen ngedit, saya kepengennya itu buat baru dari awal, from scratch. Kita pengen buat baru, benar-benar baru. Apa aja sih aktivitas yang, apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan di Desmos? Oke, kita kalau mau buat yang baru, kita klik custom, kemudian kita pilih new activity. Nah, misalkan kita mau membuat LKS baru, misalkan itu ya, ini namanya terserah Anda mau bikin apa. Nah, ini nanti bisa kalau pakai link berarti anyone with the link can view. Nah, di sini kita menulis aktivitasnya, misalkan deskripsinya ya, aktivitas ini merupakan sarana pembelajaran materi bla 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 itu dan seterusnya. Itu nanti bisa ditambahkan fungsi di sini. Jika sudah beres, di sini kita pilih create. Nah, kita tunggu. Nanti ada beberapa penawaran, Kak. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan, ini bisa judul, bisa juga instruction. Nah, diperhatikan dulu ini halaman baru, halaman 1 ya. Kalau misalkan mau nambah halaman 2, tinggal klik yang plus ini. Nah, di sini misalkan halaman ini isinya cuma mau tulisan, mungkin mau dituliskan tujuan pembelajaran, berarti Anda halaman 1 ditulis note. Jadi misalkan tulis ini tujuan pembelajaran, misalkan ya, tujuan pembelajaran. Jadi nggak ada, belum mulai aktivitas baru tujuan. LKS ini dibuat, atau mungkin kompetensi dasar, kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengerjakan LKS ini, misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita hanya ingin mengisikan note, catatan, itu kita pakai menu yang note itu misalkan. Ini misalkan di lembar pertama isinya cuma note. Oke, lembar yang kedua text input ini misalkan gini. Misalkan Anda kepengen siswa memasukkan
nama. Tapi kalau nama nggak terlalu relevan karena biasanya nama itu sudah ada ketika mereka join, atau mungkin misalkan guru pengen ngetes prasyarat. Sebelum masuk kamu diminta ngetes dulu. Tes dulu kemampuanmu. Misalkan untuk beberapa materi yang membutuhkan prasyarat. Contohnya misalkan materi SPLDV. Sebelum masuk ke LKS mana SPLDV, kita cek dulu dia bisa nggak menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel. Caranya bagaimana? Kita masukkan teks, kita pilih yang teks input. Nah, di sini mereka bisa memasukkan inputan. Jadi mereka bisa memasukkan jawabannya di sini. Text answer box. Nah, ini tombol ini memang memperbolehkan mahasiswa untuk melihat jawaban temannya. Jadi misalkan tes dulu kemampuanmu. Tentukan X jika 2X plus 3 sama dengan 9. Gitu misalkan. Jadi mereka harus X-nya sama dengan berapa itu dimasukkannya nanti di sini. Itu misalkan di halaman kedua. Nah, halaman ketiga, kita misalkan kepengen mereka memasukkan suatu persamaan atau fungsi, atau mungkin notasi matematika, itu kita masukkan ke sini. Tuliskan, misalkan kita punya suatu soal yang menyuruh mereka memodelkan. Misalkan tinggi gedung A adalah tinggi gedung A 2 kali tinggi gedung B. Jika tinggi gedung B adalah X, jika tinggi gedung B adalah X dan gedung A adalah Y, tentukan nilai X dalam Y. Berarti siswa diminta menentukan X itu berapanya Y. Ini soalnya, nah siswa karena nanti kita sudah tahu bahwa nanti jawaban siswa itu berbentuk persamaan, masih persamaan ya, kita memilih yang tombol ini, mati input. Nah, di sini bisa, misalkan kita kepengen mereka menjelaskan jawaban, kita pilih ask student to explain their answer di sini. Nanti akan ada muncul kotak tambahan. Coba kita preview seperti ini. Nah, oke, terus untuk yang ketiga, misalkan kita kepengen mereka menyelesaikan suatu permasalahan yang multiple choice di sini, berarti soal saja ya, misalkan soal pilihan ganda. Ini kita pilih jawaban ini. Nanti muncul jawaban pertama, jawaban A, jawaban B. Misalkan dia memuat fungsi, memuat jawaban B, memuat ekspresi matematika. Nah, ekspresinya apa? Kita tinggal gini, Y sama dengan misalkan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini langsung bisa. Jadi kita bisa menyisipkan equation, atau nah ini yang paling menurut saya menyenangkan, kita kadang-kadang sering membuat soal yang mana jawabannya itu grafik. Misalkan soalnya seperti ini, grafik yang tepat, gambar grafik yang tepat untuk Y sama dengan 2X plus 3, misalkan seperti itu. Berarti kan pilihan jawabannya itu adalah grafik, ada yang benar, ada yang salah, seperti itu. Nah, dengan Desmos kita bisa melakukannya dengan cepat. Misalkan ini plus graf. Nah, langsung ini jawaban yang benar, misalkan Y sama dengan Y sama dengan 2X plus 4. Nih di down sini.
Atau mungkin nanti di sini yang jadi jawaban A yang ini, jawaban B yang ini. Jadi grafik bisa masuk dalam pilihan jawabannya. Dan itu difasilitasi di Desmos. Itu misalkan di soal nomor 4 pilihan ganda. Kemudian misalkan pengen pilihannya checkbox. Ini berarti pakai yang checkbox. Contoh soal checkbox. Misalkan Anda membuat soal di bawah ini, pernyataan di bawah ini yang benar mengenai fungsi Y sama dengan 2X plus 3 adalah misalkan pilihannya itu bisa disentang lebih dari satu. Oh iya, tadi yang soal pilihan ganda kita juga bisa menetapkan kuncinya yang mana. Kuncinya misalkan yang ini. Nah, ini berarti ini jawabannya benar, ini jawabannya benar, yang kuncinya ya. Kalau yang checkbox ini kita bisa meminta siswa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi misalkan nanti misalkan ini ya. Misalkan pernyataan yang benar mengenai fungsi Y sama dengan 2X plus 3 adalah, jadi pilihannya nanti misalkan dia merupakan fungsi linier, kan benar. Yang salah merupakan fungsi kuadrat misalkan gradiennya adalah 2, kan benar juga. Berarti jawabannya ini dan juga ini misalkan. Jadi kita bisa lebih dari 2 jawaban. Oke. Terus ini misalkan halaman kelima checkbox. Halaman ke-6 misalkan graf. Berarti kita meminta mereka menggambar graf. Gambarkan misalkan seperti ini. Ilustrasikan, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 3 dan Y sama dengan 2X plus 5 dalam satu bidang koordinat. Nah, ini kita minta mereka menggambar graf. Nah, gampang sekali. Kayak nggak mikir, ya iya, memang saya tekankan lagi, jadi di Desmos itu karena memang di dasarnya kalkulator, dia memang memudahkan siswa dalam hal perhitungan. Tetapi bukan berarti itu tidak membelajarkan siswa. Justru malah ketika siswa dipermudah dalam menghitung, mungkin dia bisa melihat gambaran yang lebih besar, the bigger picture of mathematics. Jadi tidak hanya sekedar melulu hitungan, tapi dia tahu, oh ini maknanya seperti ini, oh ini maknanya seperti ini, oh ini gunanya seperti ini. Ketika dia bisa langsung melihat I sama dengan 2X plus 3 dan I sama dengan 2X plus 5, karena dia nggak terlalu repot dalam menghitung, dia bisa tahu, oh ternyata ketika dia digambar itu 2X plus 3 dan Y sama dengan 2X plus 5, oh ternyata mereka itu sejajar ya. Jadi siswa itu karena nggak repot menghitung, nggak terlalu pusing dalam perhitungan, mereka jadi paham, oh ternyata kalau gradiennya sama, itu garisnya itu sejajar. Mereka menemukan sendiri fakta itu, tidak karena diberitahu, dan itu akan membekas. Tetapi jika kita memang menuntut mereka untuk menggambar, berarti kita bisa aja pilih yang ini. Kita pengen dia gambar sendiri, gambarlah grafik Y sama dengan 3X plus 6. 3X plus 6. Nah, kita minta yang media. Nah, karena ini kan media, berarti mereka harus mengupload file kan? Berarti mereka harus menggambar di kertas, kemudian nanti diupload ke Desmos. Kalau tabel, berarti kita meminta mereka menggambarkan tabel. Kalau button, oke kita coba kalau misalkan button. Berarti kalau button itu kita memperbolehkan action button let you control command on the screen using computation layer. Ini fitur baru, jadi saya belum pernah melihat, belum pernah mencoba.
karena saya belum pernah mencoba dan sepertinya belum terlalu urgent, jadi kita akan men-skip ya. Jadi itu salah satu contoh kalau kita ingin membuat aktivitas kelas sendiri. Selanjutnya kalau misalkan saya kepengen aktivitas yang ada marble slide-nya kayak tadi. Bisa nggak? Oh, bisa saja. Kita pilih di sini ada menu marble slide. Muncul seperti tadi. Nah, kita tentukan sendiri posisi bolanya di mana, posisi bintangnya di mana. Jadi misalkan saya kepengen bolanya di titik 2,3. Terus bintangnya saya kepengen ada di titik 3,1. Terus 3,4. Terus 4,5. Nah, berarti bisa nggak ya nanti? Bentuknya apa ya? Ya nanti terserah kita mau seperti apa perintahnya. Berarti kalau mau bikin soal ya harus mikir, ya memang kalau dalam Desmos, terutama yang marble slide ini, siswanya asik mengerjakan, tetapi kita yang bikin soalnya ya memang agak sulit. Makanya mungkin kalau misalkan keberatan, saya sarankan untuk ngambil aja dari yang sudah tersedia di Desmos tadi, karena macamnya pun juga sudah banyak sekali. Oke, ada nggak fitur lain selain ini? Ada satu lagi yang menurut saya juga menarik, yaitu card sort. Nah, jadi di card sort itu mahasiswa nanti akan ditampilkan banyak kartu-kartu, dan nanti kita meminta siswa itu untuk mengelompok-kelompokkan. Jadi modelnya nanti seperti solitaire, spider solitaire. Mungkin ada beberapa di antara yang sudah pernah bermain spider solitaire. Jadi kita membuat kartu-kartu, kemudian nanti kita minta siswa mengelompokkan. Misalkan gini, nanti perintahnya ya, ini salah satu contoh saja, nanti silakan Anda modifikasi sendiri. Akan kelompokkan kartu yang menghasilkan yang memuat operasi dengan hasil akhir yang sama. Wah, redaksinya saya tidak terlalu bagus. Maksud saya begini, saya nanti akan membuat banyak kartunya itu isinya misalkan tambah-tambahan. Lah, saya akan minta siswa mengelompokkan kartu-kartu yang menghasilkan nilai yang sama. Jadi misalkan ini. Kan ini di kartu yang pertama kita mau memasukkan penjumlahannya 34 ditambah 2. Hasilnya kan 32. Oke. Tambahin lagi. Misalkan pengen buat 12 36 ya hasilnya, maaf, 36. Yang kedua 12 kali 12 kali 3 kan juga 36. Berarti nanti ini jadi 1. Oke. Di satu sisi saya juga pengen membuat 30 dikurangi 2. Maaf. Jadi ini 30 dikurangi 2 kan 28. Terus saya pengen membuat lagi 7 kali 4. 7 kali 4 kan sama. Nah, nanti kita banyak kartu, kita buat aja. Nanti kita minta siswa untuk mengelompokkan kartu-kartu yang hasilnya sama yang mana. Misalkan ini itu answer key-nya. Kita tentukan answer key. Answer key-nya 34 tambah 2 itu sama dengan 12 kali 3. Kelompokkan chip. Nah, 30 kurangi 2 itu sama dengan nilai sama dengan 7 kali 4 chip. Nah, seperti ini. Ini kuncinya done. Ketika sudah selesai membuat answer key, nanti banyak siswa dan dengan urutan berapapun. Ini tadi kan urutannya saya yang atas 12 plus 3, 3 plus 2 ya. Ini nanti kalau siswa, ini kan cuma 2 kartu, jadi masih sedikit kemungkinannya. Kalau kita membuatnya 5 kartu, kan urutannya siswa itu bisa beda-beda. Tapi karena kita sudah punya kunci jawaban yang ditetapkan sejak awal, kita nggak repot mengoreksinya. Bahkan
kita nggak perlu koreksi, nanti langsung keluar sendiri hasilnya seperti apa. Nah, ini merupakan aktivitas yang juga sangat mengasihkan bagi siswa karena dia mengelompok-kelompokkan. Dia otomatis nanti dia tahu, oh kalau yang ini karakternya seperti ini. Oh, jadi asik sih siswa, tidak hanya sekedar ngitung tapi juga ada tantangan di dalamnya. Tidak hanya sekedar belajar LKS seperti biasa tapi juga ada sisi asiknya juga kayak gitu. Nah, bisa kita tambahkan image di dalamnya, misalkan mau ditambah image apa biar menarik gambar. Nanti kalau gambar berarti kan kita bisa upload bisa dari komputer atau mungkin kita bisa menambahkan grafik. Misalkan nanti perintahnya kelompokkan kartu-kartu yang memuat gambar grafik dengan grafik fungsi dengan gradien yang sama. Nah, itu berarti nanti grafiknya misalkan di sini grafiknya yang satunya Y sama dengan 3X min 2. Oh, sebentar, satu udah selesai. Terus nanti di kartu berikutnya Y sama dengan 3X plus 2. Selesai. Nah, nanti kita minta siswa mengelompokkan di antara atau satu lagi biar agak beda. Y sama dengan 2X. Oh, jangan. Y sama dengan min 3X plus 2. Satu lagi Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, misalkan perintahnya kumpulkan grafik-grafik fungsi yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, ini kan sama-sama condong ke kiri. Jadi kita kumpulkan. Kita buat dia sebagai, oh mohon maaf, ini saya down. Enter key. Nah, ini kita kumpulkan jadi satu kartu, jadi satu kelompok kartu. Kemudian ini satu kelompok kartu. Ini juga satu kelompok kartu. Nah, jadilah kunci jawabannya. Cukup mudah kan? Kita tinggal membuat aktivitas kelas yang menarik. Sudah ada beberapa aktivitas yang menarik, yaitu marble slide dan juga card sort. Di samping itu juga ada yang pilihan ganda, checkbox, dan juga yang tadi ini Desmos itu sangat mendukung penulisan equation, sangat mendukung penyajian grafik, dan bisa digunakan sebagai kelas online. Nah, demikian penjelasan mengenai Desmos untuk pembelajaran matematika jarak jauh dari saya. Jadi kalau secara pribadi pendapat saya mengenai Desmos itu sangat menyenangkan untuk siswa, dan saya juga pengalaman membuat soalnya pun juga tidak terlalu sulit karena kita tidak dipusingkan dengan pemikiran bikin equationnya, memasukkan equationnya sulit, memasukkan gambar juga sulit karena semuanya sudah difasilitasi di Desmos. Apalagi ada marble slide dan juga card short yang sudah jadi fiturnya Desmos sendiri, meskipun nggak semua materi bisa kita pakai marble slide ya. Kalau card short mungkin masih agak fleksibel, tapi kalau marble slide kan cuma beberapa materi. Tetapi bagi Anda yang tertarik bisa mulai mencoba mengeksplor aktivitas kelas yang lain. Banyak sekali macamnya, tidak hanya marble slide, tidak juga hanya card short, ada banyak sekali. Silakan dibuka satu-satu karena tidak mungkin semuanya bisa saya jelaskan dalam satu video. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun mungkin mau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.